Kan Allah itu namanya Allah. Kalau Tuhan itu gini, oh ini kerbau namanya Slamet misalnya, ini kucing namanya Kidi, Pusi. Nah ini Tuhan namanya Allah, ini malaikat namanya Jibril, kan gitu. Ini istrinya Cak Nun namanya Novia. Jadi ini Tuhan namanya Allah. Jadi kalau Tuhannya ini, kenal nggak kata-katanya dalam bahasa Arab? Kan biasanya ya ilahi kalau berdoa. Jadi ilah itu artinya Tuhan. Al-ilah bernama Allah. Ngerti ya? Oke. Jadi kalau Allah itu kan pertama dia Tuhan, dia tegak. Hurufnya ilah itu alif, alif, lam, tinggi-tinggi, tegak-tegak begini. Itu untuk menunjukkan bahwa jangan main-main sama dia. Dia satu zat yang maha perkasa, yang maha berkuasa, dan bisa melakukan apa saja dalam sekejapan mata. Bisa dikiamatkan kita semua besok pagi atau nanti malam, atau tanggal 21 Desember tahun ini. Kalau 2012, tahun ya, 3 tahun lagi. Kalau Tuhan mau, tapi kalau kita ingin dibatalkan, mudah-mudahan Allah mengabulkan itu dibatalkan, gitu ya. Tapi ketika itu Allah gagah. Tapi apa Allah selalu gagah? Coba sekarang kalau berdoa kan ada ya ilahi, ada lagi apa? Ya Robbi. Nah kalau Robbi itu apa? Ya Tuhan juga, tapi Tuhan dalam posisinya sebagai pengasuhnya manusia. Makanya kalau ilahun itu tegak-tegak alif. Kalau ro, gimana hurufnya ro? Coba, ini kan ro. Ro itu menunduk, alif yang dibengkokin menunduk. Kalau alifnya ini rebah, jadi apa? Dikasih titik di bawah, dikasih 2 titik di atas, dikasih 3 titik, dikasih duit, nyantreng, gitu. Nah, ibu itu kata yang paling tepat untuk menggambarkan seorang ibu, karena ibu itu seperti perahu, seperti alif yang dibengkokkan, direbahkan. Itulah posisi ibu, ditampungnya semua. Bahkan Mas Dik suka di atas perahu ini, ya. Makanya ibu-ibu sama bayinya kalau ngutang itu apa bahasa sininya? Kalau nimang-nimang cilup, nggak ada cilup, ro nggak ada, cilup mim nggak ada, cilup alif nggak ada, yang ada cilup. Nah, gitu ya. Lumayan, oke. Pokoknya dari kata ayah seperti itu, Allah yang akan mempertemukan kita. Jadi kita akan selawatan dulu bareng-bareng. Tapi saya berterima kasih dan saya mohon kepada Allah agar Allah memberi kemampuan dan memberi pinjaman-pinjaman fadilah, pinjaman kelebihan, pinjaman ilmu, pinjaman kemuliaan dan lain sebagainya, agar supaya mampu menjalankan tugas seperti itu. Karena sesungguhnya Mas Dik sama saya tidak bisa ketemu langsung kecuali Allah mempertemukan. Jadi pokoknya keluar rumah tiap hari, ya Allah, dalam hati nggak usah diucapkan, nggak, dalam hati ngomong, ya Allah, pertemukanlah aku dengan segala sesuatu yang membuatku dekat denganmu di dunia dan akhirat. Kalau bisa diteruskan, ya Allah tolong jangan pertemukan aku dengan siapapun dan apapun yang menjauhkanku darimu. Gitu ya kira-kira ya. Kalau dekat sama Allah, kira-kira miskin apa kaya? Kaya karena 2 hal. Pertama, bisa kaya benar karena banyak duit, rumahnya bagus. Nomor 2, karena kaya yang sesungguhnya adalah orang yang mampu menikmati setiap keadaannya, orang yang mampu mensyukuri setiap keadaannya pada hari itu, karena dia menemukan hikmah-hikmahnya. Itulah kekayaan yang sejati, kan gitu. Itu karena apa saya ngomong gitu? Karena saya tidak punya tempat sehebat di doang ini. Maka saya juga tetap harus menikmati dan mensyukuri itu. Maka saya juga tidak mau disebut melarat. Saya orang kaya, karena semiskin-miskin saya secara materi, saya mensyukuri dan saya bisa menikmati itu sebagai anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku sekalian,
Sholawat apa yang hafal? Maria. Atau lagu? Satu sholawat, satu lagu. Siapa yang maju ke sini? 2, 3 orang, 4, 5 orang, 6, 7 orang, 10, 20 orang, 50, 100, 200 orang. Sholatullah. Sudah ngerti riwayatnya perang Badar? Sholawat Badar itu artinya adalah kita mendoakan dan memberikan komitmen kepada pahlawan perang Badar. Kalau yang sering terjadi sekarang namanya perang Uhud. Umat Islam banyak tapi kalah terus. Karena dalam perang Uhud sudah menang, Rasulullah mengatakan jangan turun dari bukit, tapi mereka turun ke bukit karena banyak harta pampasan perang. Akhirnya begitu mereka turun bukit disikat habis sama musuh-musuhnya. Nah kalau dalam perang Badar lain masalah gitu. Makanya selawatnya nggak ada selawat Uhud tapi selawat Badar, supaya kita memiliki kesadaran Badar. Karena selama ini yang kita kerjakan adalah selawat Uhud. Kalau Anda mau ke daerah Badar, masjid kira-kira 230 km dari kota Madinah. Ya, kita bisa ke sana, bisa melihat lembah Badar. Nah, hubungannya sama masjid begini. Boleh saya cerita mengenai perang Badar ya, karena kita hafal semua, tapi kalau nggak ngerti sejarahnya kan tidak begitu bermakna untuk hidup kita. Jadi perang Badar itu tempatnya dipilih oleh Muhammad SAW. Itu makanya jauh dari kota Madinah, karena Rasulullah memberitahukan pasukan Islam pasti kalah. Maka kita harus main medan, kita harus main strategi. Kira-kira jumlah pasukan Islam hanya 600 orang, sementara jumlah pasukan lawan kira-kira 21.000, 27.000 bahkan 27.000. Sangat tidak seimbang. Itu pun maintenance perangnya lawan Abu Jahal berkoalisi dengan macam-macam lengkap. Sementara pasukan Rasulullah ini pesawatnya jatuh melulu, pelurunya nggak ada, ambalat bisa direbut sebentar lagi, gitu kan. Bahkan ini yang namanya pasukan Islam ini bukan benar-benar pasukan, mereka cuma seadanya laki-laki di Madinah pada waktu itu, seadanya. Itu pun harus jalan dari Madinah ke Badar itu sekitar 230 kilo itu, sampai sendalnya jebol-jebol, sehingga ketika sudah sampai di lembah Badar mereka sudah luka-luka, sudah loyo, kurang makan, sehingga ketika dibariskan oleh Rasulullah dan diginiin satu orang langsung jatuh. Jadi saat diginiin itu maksudnya waktu di pemeriksaan diginiin apa pundaknya langsung jatuh karena memang sudah tidak layak perang. Jadi Rasulullah aslinya bingung. Ini kayak PSSI lawan MU ini. Bentar lagi nih. Jadi pasti kalah. Oke, saya persingkat. Terus kira-kira bagaimana dong? Rasulullah sebagai panglima perang, Rasulullah sebagai pemimpin umat, kira-kira akan bersikap bagaimana? Karena pasti kalah kalau melihat kondisi pasukan yang ada. Maka Rasulullah melakukan satu strategi. Dikumpulkanlah pasukan perang Badar. Terus Rasulullah mengatakan, tolong kalau ada yang bisa menghafalkan, dihafalkan. Wahai pasukan perang Badar, kira-kira begitu awalnya. Terus Rasulullah mengatakan, innama tunsoruna waturhamuna waturzakuna bidu'afaikum. Kata terakhir ini hubungannya sama Mas Dik. Sudah jelas pasukannya nggak memenuhi syarat. Pesawat Sukhoi maupun F-16 hampir tidak pernah berlatih terbang karena takut jatuh dan maintenance-nya underdeal-nya nggak bisa beli. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai pasukan perang Badar, kalian akan diberi kemenangan oleh Allah. Kalian akan diberi pertolongan oleh Allah, kalian akan diberi rizki oleh Allah. Tetapi mohon kalian sadar bahwa kemenangan kalian nanti bukan karena kalian adalah pasukan yang hebat, bukan karena kalian memang secara wajar menang melawan pasukan yang sangat banyak dan kuat itu, tetapi Allah memberi
kemenangan kepada kalian karena satu hal, ialah karena kalian berangkat dari Madinah ke Badar ini tidak karena apa-apa, melainkan karena membela orang-orang kecil di kampung kalian. Bidu afaikum, karena kalian ini berperang demi membela orang-orang yang lemah. Kalian berperang ini demi membela orang-orang yang tidak berdaya. Kira-kira yang dilakukan Om Ganteng ini itu bukan? Apakah pemerintah bikin kayak begini nih? Ya. Apakah departemen-departemen entah apa bikin begini? Apakah Dewan Kesenian entah di mana bikin begini? Apakah Depdiknas bikin begini? Apakah MUI bikin begini? Enggak. Apakah Masdik wajib bikin ini? Enggak. Maka beliau tidak punya kekayaan lain kecuali kemenangan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Karena beliau berbuat untuk orang lemah, berbuat untuk orang yang duafa, ibu-ibu di kampung, anak-anak yang tidak punya uang untuk sekolah, kan gitu kan, yang tidak bisa mengembangkan bakat, disediain tempat di sini untuk tumbuh, untuk mengetahui bakat-bakatnya, untuk bermoral yang baik, untuk menjadi manusia yang berani fight terhadap nasibnya, yang berani merubah hidupnya dan seterusnya. Dan itulah pasukan Badar. Kalian berperang tidak karena kalian ingin kemenangan, tapi karena kalian harus dan ikhlas membela orang-orang lemah di kampung kalian, di kampung-kampung Madinah itu, maka Allah memberi kemenangan. Tapi kan Rasulullah kan tidak berani-berani amat memastikan kemenangan. Kondisinya kayak begitu, makanya Pak SBY juga tidak berani soal ambalat ngomong keras. Kan begitu. Maka Rasulullah setelah kepada pasukannya ngomong seperti itu tadi, terus kepada Allah khusus dia pribadi mengatakan, ini yang diwiridkan Kiai Kanjeng, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, dalam hatinya Rasulullah, aku tahu pasukanku ini tidak mungkin menang secara rasional, tapi aku tidak peduli ya Allah. Aku tidak peduli, pokoknya kami akan menghadapi lawan dengan jantan. Dan ini kewajiban jihad kami. Kami akan hadapi mereka semua. Dan aku tidak peduli kami akan kalah, tidak peduli kami akan mati semua. Tidak peduli, kata Allah. Tidak peduli itu, kata Muhammad. Tidak peduli itu bahasa Arabnya la ubali. Kalau Jawa Timurnya gak padeen. Kalau Sunda apa Sunda? Kalau bahasa Inggrisnya nothing to lose. I have nothing to lose. Tulus ikhlas ya. Nggak masalah kata Rasulullah, aku kalah, aku mati nggak masalah, asalkan Allah tidak marah kepada aku. Asalkan Allah nggak marah, itu hidup paling minimal kita seperti itu. Udahlah, nggak apa-apa, kita nggak sukses, kita nggak dianggap, kita disingkirkan, kita ya sudahlah, kita tidak dianggap siapa-siapa, kita tidak ada masalah asalkan Allah tidak marah kepada kita, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Dik ini insya Allah mendapatkan hikmah dan barokah dari para pahlawan perang Badar, karena yang diajarkan Rasulullah di muka bumi adalah persis seperti yang beliau lakukan ini. Bahkan ulama-ulama tidak melakukan seperti ini. Mas Dik apa mengundang caleg-caleg supaya bikinin salah satu unit? Enggak kan? Enggak, malah pesantren-pesantren banyak yang minta gedung kepada caleg-caleg, kan gitu kan? Mana yang lebih pesantren Dik doang apa pesantren-pesantrennya minta-minta ke caleg, kan gitu kan? Oke, tapi enggak apa-apa, itu urusan mereka. Yang penting di sini insya Allah Mas Dik ikhlas dan